Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia kelas 10 bersama saya Ibu Jainurul SPD. Bagaimana kabar anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Walaupun kita belajar dari rumah, tetapi Ibu yakin pasti semua mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ya. Baik, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas materi hakikat ilmu kimia, peran ilmu kimia dalam kehidupan, dan metode ilmiah. Sekarang kita masuk materi pokok bahasan yang kedua, yaitu keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada materi ini terdiri dari 1. Mengenal alat-alat dan lambang-lambang bahan kimia berbahaya. Yang kedua, mengenal tata tertib laboratorium. Laboratorium merupakan ruangan yang memiliki risiko yang cukup besar. Keselamatan semua pihak merupakan tanggung jawab semua pengguna laboratorium. Oleh karena itu, kita harus mengenal alat-alat dan bahan yang berbahaya. Juga kita harus mengenal tata tertib dalam melaksanakan praktikum atau percobaan di laboratorium. Beberapa peralatan yang biasa digunakan di laboratorium kimia yaitu 1. Gelas kimia. Gelas kimia digunakan untuk mencampur atau memanaskan dan mereaksikan zat kimia. 2. Yaitu pembakar bunsen. Digunakan sebagai sumber panas. 3. Buret. Digunakan untuk menambahkan cairan secara perlahan-lahan dengan volume tertentu dengan ketelitian 0,01 ml. 4. Pipet tetes. Digunakan untuk menambahkan cairan tetes demi tetes. 5. Labu Erlenmeyer. Digunakan untuk tempat reaksi menampung filtrat. 6. Silinder ukur. Digunakan untuk mengukur volume dengan ketelitian 0,1 ml. 7. Tabung reaksi. Untuk wadah atau untuk mereaksikan zat yang jumlahnya kecil. 8. Labu volumetri. Digunakan untuk mengukur volume secara tepat dengan volume tertentu. 9. Gelas arloji. Untuk menutup gelas kimia atau labu Erlenmeyer atau untuk membawa zat dalam jumlah kecil. Kemudian 10. Spatula. Digunakan untuk mengambil sampel berbentuk padat atau mengaduk larutan. Kemudian, untuk memudahkan pengenalan serta cara penanganan secara umum, bahan kimia berbahaya digolongkan menjadi 1. Mudah meledak. Terlihat pada gambar 1 lambang bahan yang mudah meledak. Contohnya seperti kalium klorat, natrium nitrat. Kemudian pada gambar 2 yaitu mudah teroksidasi. Juga contohnya seperti kalium klorat, natrium nitrat, dan alkil benzena. Pada gambar 3 mudah terbakar. Contohnya seperti metanol, eter, dan aseton. Pada gambar keempat yaitu bersifat korosif seperti asam anhidrit dan asam sulfat. 5. Pada gambar 5 yaitu beracun, yaitu seperti benzena, kloroform,
dan sianida. Pada gambar 6, yaitu iritasi seperti asam nitrat dan asam sulfat. Kemudian, untuk menjaga keselamatan dan kelancaran bekerja di laboratorium, dibuatlah tata tertib di laboratorium yang pada dasarnya berisi 3 hal, yaitu larangan, petunjuk, dan anjuran. 1. Larangan, seperti tidak diperkenankan masuk ke laboratorium tanpa guru, tidak menggunakan sepatu terbuka, sepatu hak tinggi atau sendal. Kemudian, jangan mencicipi bahan yang ada di laboratorium dan tidak boleh bersenda gurau. 2. Petunjuk. Petunjuk seperti memperhatikan petunjuk percobaan atau cara kerja dengan baik. Kulit yang terkena cairan, asam atau basah segera cuci dengan air yang mengalir. 3. Anjuran. Anjuran seperti menggunakan jas laboratorium, kemudian menggunakan masker. Itulah materi yang sempat kita sampaikan pada hari ini. Sebagai penutup, materi yang belum dipahami nanti kita diskusikan pada WhatsApp group. Kemudian siswa diharapkan tetap mengerjakan LKS yang Ibu berikan dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Siswa diharapkan juga untuk mempelajari materi berikutnya. Demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.